Pada nak. Oke. Selamat malam, ha? Boleh, meh? Selamat malam. Malam bukan tidur panggil selamat malam. Oh, selamat malam. Oke, selamat malam. Jadi, karena kalau mau setai, oh, terima kasih, duduk. Oke, kalau tidak mau setai, bagus-bagus di belakang, ha? Puji Tuhan. Oke. Hari ini adalah latihan pelayan ibadah. Saya percaya ini adalah, saya percaya sejak saya menggambar gereja ini, sekurang-kurangnya kali ini adalah kali yang ke-8. Setiap tahun 2 kali, ini adalah tahun keempat. Saya tidak tahu berapa peluang yang saya ada untuk bersama dengan kamu, tetapi saya ambil ini adalah satu kesempatan yang begitu indah yang Tuhan kasih kepada kita semua. Nanti kita akan menjemput ketua ibadat kita, yaitu Saudari Ironona T, untuk bercakap sesuatu. Tapi pada awalnya, marilah kita bersama. Pada awalnya saya mau semua orang uh, sama-sama kita membaca satu ayat suci. Saya sudah menulis di dalam kertas itu. Yuk, tapi dia kata saya punya 100 lebih dengan halamannya di satu yang terlalu panjang. Saya kata mau menjadi satu halaman. Jadi saya buatlah, jadi kali saya buat. Tapi satu halaman ini 12 punya perkataan terlalu kecil. Nanti saya buat menjadi dua kesra. Alat ini kata kira lebih lima. Tapi prinsip ialah kita guna itu latihan ibadah ya. Imerona. Saya satu lagi PPT. Ada? Ah, kita sama-sama baca firman ini. Tetapi masanya akan datang, tiba, dan sudah pun tiba. Apabila orang yang benar-benar menyembah Bapa akan menyembah Dia dengan kuasa Roh Allah dan menurut ajarannya. Bapa mau orang yang demikian menyembahnya. Jadi banyak orang memberitahu saya, sebenarnya firman Tuhan dalam Yohanes bab 4 ayat 23 berikut bahasa Yunani, roh yang dirujukkan bukan roh sendiri. Kalau kita lihat bacaan bahasa Cina dalam Union Version adalah roh. Singling macam hati sendiri. Sebenarnya dia roh, dia bukan roh sendiri saja. Tapi Roh Kudus yang memimpin roh kamu. Jadi yang lebih penting pada watak ialah Roh Kudus. Dan sentiasa kita dalam translasi bahasa Cina ialah kejujuran. Macam kejujuran sendiri. Tetapi lebih-lebih penting adalah kejujuran, adalah lebih kesetiaan dan kebenaran Tuhan. Jadi kita menyembah Tuhan perlu menduruk kepada dua prinsip yang sangat penting. Ialah pimpinan Roh Kudus dan menurut kepada kebenaran Tuhan. Jadi kawan-kawan kita tahu apabila kita menyembah Tuhan bukan secara ritual, bukan secara orang, lebih penting adalah kita menyembah Tuhan. Apabila kita menyembah Tuhan, kita menikmati perintah Tuhan. Kita menjumpai Tuhan melalui iman kepada. Sebab mengapa? Sebab dalam ibadah saya dan kamu dalam adalah penyertaan Roh Kudus. Dan penyertaan Roh Kudus itu adalah di mana Roh Kudus yang pimpin kamu menyembah Tuhan. Sejak kamu belum datang. Roh Kudus sentuh hati kamu datang. Apabila kamu datang, ibadah kita perlu mengatur, mengikut pimpinan Roh Kudus. Dan juga menurut kepada kebenaran. Bukan perasaan. Sebab hari ini mungkin kita kata, wah ibadah pagi ini bagus oh. Sebab sangat indahnya lagu. Tidak salah, lagu mesti indah. Sebab Tuhan layak dipuji dan dipuja. Memang mesti indah. Tapi kepuasan itu bukan daripada perasaan dan emosi kamu. Tetapi kepuasan Tuhan. Jadi menurut kebenaran itu maksudnya, kita buat sesuatu yang ikut ajaran Yesus. Jadi Papa yang mencari orang-orang demikian untuk menyembah. Lebih kurang 20 tahun sebelum ini, saya membaca, mendengar satu lagu yang ditulis oleh Reverend Dr. T. Hing Tai dan dia punya irit, tiap irit yang ditulis oleh Reverend Dr. Lu Cheng Chang. Sebab tahun itu adalah tahun mengenai penyembahan. Lagu itu kata Tuhan sedang mencari orang yang sembah, yang betul-betul sembah Tuhan, yaitu orang yang mencari kehidupan yang suci. Kawan-kawan, marilah kita mendengar
firman Tuhan ini. Dengan ini saya meminta semua orang kita berdiri, saya mau pimpin semua orang dalam satu doa. Dipersilakan kita semua berdiri untuk berdoa. Sebelum saya pimpin doa, saya mau kamu doa untuk diri. Kamu tanya Tuhan, mengapa hal ini saya datang? Oh, sebab Yeruna panggil saya datang. Oh, Kak Susan panggil seru-seru, saya datang. Ataupun Tuhan yang pimpin kamu. Mari kita doa kepada Tuhan dan lebih tahu hasrat kamu. Kalau kamu tahu saya memang tidak tahu mengapa datang. Kamu tanyalah Tuhan. Panggil saya tahu mengapa saya datang. Mari kita doa untuk diri. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa supaya Tuhan pimpin dalam ibadah ini. Kami berdoa supaya hati kami disentuh oleh Roh Kudus. Kami tahu rencana Tuhan dalam malam ini adalah khusus untuk saya dan untuk semua orang yang mesti. Kami datang bukan untuk sebab orang, tetapi Tuhan Yesus yang menyuruhkan. Sebab Tuhan yang menyentuh hati kami. Bantu kami fokus kepada Tuhan Tritunggal. Bapa Allah yang mencipta. Bapa Anak Yesus Kudus yang mentebuskan. Dan Roh Kudus yang menjadi penghibur Paracletos untuk kami. Kami doa supaya Tuhan bersama kami. Ampun dosa kami dan pimpin kami supaya semua orang memperolehi satu pencurahan yang jelas tentang penyembahan, tentang kebaktian, tentang ibadah. Semua Tuhan memberkati dan membawa kami dalam malam ini. Ampun dosa yang kami tidak cukup, uh, yang tidak cukup, yang ada kala lalai. Tapi puji Tuhan sebab Tuhan ingin memperbaharui hasrat kami, lebih dekati Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami doa bersama. Amin. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur kerana Engkau mengizinkan kami berkumpul untuk belajar tentang ibadat yang sejati. Bimbinglah kami yang melayani dalam kebaktian ini dapat pimpin ibadat ataupun menyertai sebagai sebahagian dalam pelayanan kebaktian. Kami melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Sebab sesi ini bukan hanya mengajar kemahiran, tetapi mengubah hati kami untuk menyerahkan seluruh hidup sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami doa bersama. Amin. Dipersilakan duduk. Pada awal sesi saya mau menjemput pengerusi setiap jawatan kuasa kecil, ibadat dan muzik. Saudara Eleanor yang baru graduate daripada Soccer Mission Training School. Dipersilakan saudari. Boleh kita kasih satu tepukan sebagai sokongan dan sebagai satu alu-aluan untuk beliau membeli satu dua patah perkataan. Satu patah. Dipersilakan Irona. Sebelum saya memulaikan pelatihan. Nanti akhir dia pun akan cakap sesuatu lah. Mungkin dia ada banyak nasihat sebab dia yang mengatur kita untuk belajar. Dipersilakan. Shalom semua. Hari ini gembira dapat berkumpul bersama. Saya menjelaskan sedikit lah. Hari ini kami akan berkumpul bersama untuk mengadakan latihan pelayanan bahasa Melayu kerana untuk pelayanan bukan sekadar tugasan tetapi satu panggilan untuk memuliakan Tuhan. Dan melalui latihan ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana untuk melayani dengan lebih teratur, bekerja sama sebagai satu Kristus dan melayani bukan dengan kekuatan kita sendiri tetapi dengan kasih dan kuasa Tuhan. Harapan kita semua orang yang terlibat dalam pelayanan dapat bertumbuh dalam iman, memiliki hati hamba dan melayani dengan sukacita. Jadi saya di sini. Terima kasih ucapan dari pengurus kita. Ya, puji Tuhan. Memang walaupun adalah satu ucapan yang pendek, tetapi sangat bermakna di mana memanggil kita melayani dengan kesusu dan melayani dengan hati yang penuh ikhlas. Kawan-kawan dan saudara-saudari, kali ini saya mau membawa satu tema, yaitu ibadat yang berkenan kepada hati Allah. Ada kala saya melayani di gereja, menghadapi berbagai cabaran. Pastinya masalah dengan orang. Ada kala kita akan, saya mau cuba memperkenalkan saya punya komiti, saya punya pengurusi,
Saya pernah pemimpin jemaat, saya punya reverend, saya pernah pastor in charge, saya pernah DA, saya pernah presiden, tidak sampai bishop. Kita akan berasa sedemikian. Tetapi hati saya berasa, apakah makan saya melayani Tuhan? Memang saya mau bersama, berkawan dengan semua orang yang saya sebut. Tapi lebih-lebih pentingnya lah, saya punya Tuhan, bukan orang itu. Saya punya Tuhan yang siapa? Tuhan Tritunggal. Sama dengan kalian. Walaupun pastor mungkin ada kala kakak-kakak-kakak. Mungkin kakak-kakak tidak banyak kakak-kakak lah. Sebab saya tidak begitu loso. Tapi sini ya saya loso sedikit, cakap banyak sedikit ya. Tapi yang lebih pentingnya lah, kita ada satu hati untuk memperolehi perkenan daripada Tuhan. Apabila saya fikir sedemikian hati yang begitu tenang dan sukacita, dan hati saya dipembaharui. Saya mau cakap ini adalah perasaan dan juga pengalaman saya. Saya berasa terbuka hati. Memang kita melayani, apabila kita melayani, memang butuh Tuhan. Tapi ada kala kita macam sangat jaga hati orang itu, orang itu. Tidak salah. Memang kita perlu jaga hati. Lebih-lebih pentingnya lah hati kita lebih mau jaga hati Tuhan. Betul? Jadi kawan-kawan, jam berapa sepatu kita datang untuk setiap pagi pelayanan Tuhan? Jam berapa? Jam berapa? 6:30. Siapa dapat datang lebih penting betul 6:30? Boleh angkat tangan. 6:30 memang saya sudah di sini. Ada berapa orang macam ini? Mungkin mereka ada mereka saya tidak cakap lah. Tapi pada pendapat saya, kita adalah kebaktian yang paling awal di antara kucing barat dan timur. Tapi puji Tuhan, kita orang masih mau belajar untuk 6:30 datang. Betul? Betul? Walaupun belum buat, tapi pastor loso. Loso kamu tahu kah? Macam orang yang cakap-cakap macam ibu lah. Saya ibu dah rohani. Okey lah. Ha? Kawan-kawan, apa yang saya mau ingatkan ialah kalau kita memang macam rindu Tuhan. Wah, saya rindu Tuhan. Saya mau Tuhan perkenan. Saya memang mau buat baik terbaik. Dan saya akan cuba awalkan. Kawan-kawan, saya pernah cakap satu cerita kepada kamu orang, no? Satu hari bini saya, anak saya semua tidak ada. Saya seorang di rumah. Apa hal berlaku? Lebih kurang jam 7:10 saya sudah bangun. Saya lebih kurang hendak call Abang Chu, Abang Chu call saya. Mana kamu pasal buang? Oh, saya akan datang sebelum sebelum saya kobar. Betul-betul, 7:30 atau lebih sikit saya sudah sampai. Saya memang sempat. Hari itu balik, saya hati yang kesal. Oh iyo, mau menangis sudah. Ayo, berasa salah betul. Sejak itu masa saya memang takut hari Sabtu. Takut bukan takut. Takut adalah untuk memperkenan Tuhan. Mau menjadi teladan untuk membawa kita sama-sama maju jaya dalam peranan itu. Amin. Kita ada kesilapan. Tapi yang penting, saya sentiasa ulangi, mesti berdampak. Saya akan cerita lebih banyak, saya punya cerita yang kalah, yang sangat paise, yang sangat malu, tapi saya mau cakap bagaimana saya berdampak. Saya fikir sebagai pastor bukan beritahu saya sangat handal, tetapi saya mau kata karunia Tuhan yang mengubah jiwa saya dan kamu. Kawan-kawan, satu ibadat yang berkenan kepada hati Allah. Seorang pemuda dia pernah bertanya kepada pendeta tuannya, mengapa setiap kali saya ikut ibadah, hati saya jadi damai. Tetapi selepas itu, saya mudah lupa dan kembali lemah. Pendeta itu, apa? Ada marah dia kah? Tidak, tetapi senyum. Lalu berkata, ibadah sejati bukan hanya 1 jam di gereja, tetapi aliran hidup setiap hari. Seperti sungai terus mengalir. Ibadah sejati akan memperbaharui hidupmu setiap hari. Bukan hanya pada hari Minggu. Kawan-kawan, cerita ini beritahu kita. Kalau kita mau melayani Tuhan betul-betul, menjadi pembimbing
menjadi pelayan ibadat yang sejati di hadapan Tuhan. Kita bukan hanya sekadar 1 jam, 1,5 jam. Tetapi kita sudah bersedia untuk tiap-tiap hari kita bersama Tuhan dan memanggil Tuhan untuk mengajar kita diperkenan di mata Tuhan. Ibadah yang sejati. Kalau kita pelayan ibadat, mengapa kita mau melayang? Sebab kita rindui supaya saya diperbaharui. Adakah kamu perlu diperbaharui? Perlu pernyataan kadang. Ada orang tidak angkat, ada orang angkat dengan cepat. Apa yang kamu perlu diperbaharui? Kalian nanti pergi cepat-cepat. Kamu tanya dia, apa dia perlu diperbaharui? Boleh tanya satu lah. Cara hidup berbahagia. Begitu rendah hati asal dari Yesus. Yang betul, saya pikir setiap orang kita punya cara hidup. Memang ada sesuatu yang perlu dipermajukan. Orang yang kurus biasa kata diri sendiri yang tidak kurus. Itu orang yang tidak kurus. Dan orang yang kata sendiri kurus memang dia berkuasa. Tetapi orang yang kurus, dia kata sendiri tidak kurus. Dia memang tidak kurus, tapi dia menjelajah kehidupan yang suci. Sebagai jemaat Tuhan yang pertama kita mesti mengakui kekurangan kita. Boleh beritahu apa perkataan yang kita guna dalam Matius 5 ayat 3. Di mana kita berbahagialah orang yang ini pertama dalam ajaran Yesus Kristus di atas bukit, khotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang berbahagia orang yang yang bagaimana? Saya dengar sesuatu daripada pembisnis saya mau yang saya kata apa? Kebetulan lebih kurang ada beberapa unsur. Lagi tepat pada perkataannya lah. Oh, sampai kasih orang sudah tidak cukup. Tetapi rendah hati orang masuk. Masih ingat saya ajar ini pada tahun 9. Kalau pas, saya bilang kalau pas. Apa maksud rendah hati? Mengasihi betul, mengasihi betul. Apa maksud dari sebenarnya? Yaitu, betul. Apa maksud? Kita hidup Tuhan. Betul. Kasih tak Tuhan dengan. Ya, ini yang saya sentiasa taksirkan. Yaitu kemiskinan. Perorangan kamu tidak tepuk tangan untuk si besar. Semua dia tahu. Apa maksud rendah hati? Rendah hati saya memerlukan Tuhan. Saya dalam posisi sebagai seorang ciptaan Tuhan. Dan saya memerlukan Tuhan. Jadi kawan-kawan, ibadah membawa pembaharuan. Kawan-kawan, kita perlu hidup dengan berhidup berpusat Kristus. Apabila kita berpusat Kristus, kita lihat Tuhan Yesus Kristus apabila dia di dunia. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia ada berapa sifat. Berapa sifat. Yang gagal jawab, saya mau jemput dia datang kelas bantuan membership class. Yang gagal, berapa sifat Tuhan ada Yesus? Apabila di dunia, sampai sekarang berkata sama berapa oknum Yesus Kristus? Berapa individu Yesus Kristus? Berapa keberlimpahan Yesus Kristus? 3. Saya kata Yesus Kristus, bukan Tuhan kita. Tuhan kita ada 3 pribadi. Kalau Yesus Kristus berapa pribadi? Ada oknum. How many? Satu lah, betul. Kamu tidak dapat jawab. Belum balik kelas perempuan kita. Ini kamu perlu pikir. One person. Berapa sifat Yesus itu sana? How many nature?
Dua, saya bagus. Wah, ini sifat pandai. Bapak akan ajar. Dia betul-betul ini. Dua sifat. Sepenuh sifat satu adalah sifat apa? Manusia, betul sifat manusia. Saya ada sifat apa? Kehilangan. Wiyo, ini sifat. Kasih kata dengar. One person nature banyak yang salah orang itu tahu dalam sejarah gereja. Bisa kata ada satu ajaran sabda. Sabda kata apa? Tuhan Bapa Allah Yesus Kristus, mereka adalah tukang keras. Sekarang adalah cukai nanti perpecahan di salah. Kalau kamu cakap juga bahasa yang salah, kamu ajaran sesat, ajaran sabelit. Satu barang dia tiga muka. Macam satu air yang sama, dia menjadi pecah, dia mencecair, dia menjekis. Kawan-kawan, mengapa saya cakap ini macam? Saya mau tahu, beritahu. Yesus Kristus apabila dia dunia. Dan lebih mau tunjukkan sifat kemanusiaan. Kalau ajaran iman pengakuan Caesarea, benar dengar iman pengakuan rasuli kan? Benar? Benar-benar orang lain kita dengar. Jadi ini bukan bangsa. Iman bahwa Rasul. Tetapi dalam sejarah ada tempat iman pengakuan. Salah satunya adalah iman pengakuan saya sebutnya. Mengapa saya cakap ini? Sebab dalam pengajaran kita, dalam Alkitab, kita kata Yesus Kristus dunia yang lebih mau menunjukkan kemanusiaan, yang mau menikmati atau merasa kehidupan sebagai manusia penuh dengan kebaikan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan ujian yang mudah. Tetapi Tuhan Yesus sudah mentewaskan semua menjadi teladan yang paling baik. Mengapa saya cakap ini? Saya mau cakap, macam kata ini kata, kita membutuhkan tukar kita oleh kehidupan. Betul-betul. Sebab Yesus itu dia sudah berjaya dan sudah tewaskan semua mudah. Jadi Yesus itu perlu menjadi pusat masalah. Jadi dalam ibadah kita perlu berpusat Kristus tentang Yesus Kristus. Dalam ibadah saya pernah cakap, ibadah perlu mencerita Yesus. Kita dengar orang yang sangat ada pemahaman dalam ibadah. Yang saya perkenalkan dari dahulu sampai sekarang, kita perlu urangi siapa Yesus dalam hidup saya dan kamu. Apabila kamu menghadapi cabaran, kamu perlu merenungi bagaimana Yesus. Apabila Yesus tahu Yesus dia perlu disalibkan. Hati yang sangat susah. Beruntung dia doa. Kalau Tuhan biasa kita mengambil hak. Tidak mau cawan itu. Tetapi Tuhan ikut saya. Tetapi ikut siapa? Ikut siapa? Betul. Ayah pasti saya sudah tahu lama. Ini kamu ajar sama lama. Tetapi saya bertanya, apabila kamu ingin kamu cawan itu, ada yang berdoa seperti itu? Ada ibadah macam ini. Dalam kehidupan macam ini, kalau anak aku bangsa mau sekali panas sekali kalau boleh saya begitu. Biasanya ahad petita pemberamnya. Oh, saya tiba-tiba tahu ahad petang tidak ahad kemudian kami rehat tidak salahnya. Sebetulnya, tapi kita masih berguna sebab itu Yesus. Oke, saya kasih sedikit ajaran dulu. Nanti kita bincang sesuatu yang kita perlu betulkan dalam ibadah kita. Dipenuhi dengan kasih seperti sungai. Oke, dan haus kehadiran Tuhan. Kawan-kawan, apa maksud ibadah? Ada orang beritahu saya, apa maksud ibadah? Kita datang ibadah itu, apa maksud ibadah? Yuk, sangat-sangatlah biasa, saudara. Saya tanya satu fungsi, fungsi tak kenal.
Apa maksud ibadah? pada untuk sama dan semua itu Oke. Dan kata kita bersama untuk dia melalui penyimpan Tuhan dan berkumpul bersama dan menyanyi kita mendengar firman. Mari kita balik kepada bahasa Ibrani. Saya tidak sila macam ini pun ada di sini apa apa maksud ibadah? Ibadah bahasa Ibrani ialah dia kata bagaimana baca ini yaitu sajak ataupun sujud. Dia punya bahasa Ibrani tidak keluar sebab mungkin dia punya ada cabaran saja. Oke, maksudnya ada dua sini saja ada di sini dari sini sampai sini saja. Ya maksudnya tunduk dan menyerah. Apabila kita kata ibadah, kita tanya sendiri, kita ada serah kepada Tuhan. Adakah serah kepada Tuhan? Apabila saya bertobat, adakah saya serah kepada Tuhan? Tuhan yang pimpin. Apabila datang, adakah saya serah? Adapun saya memang mau marah istri saya sudah, sebalik saya mau marah dia sebab awal-awal pagi dia cakap sesuatu saya tidak suka. Balik bersedia untuk marah dia. Tapi apabila saya datang ibadah, gua mengimbau jangan marah, nanti dia marah balik itu tidak senang. Waktu kamu bernama dia, ini cakap dengan lembut. Betul, ini serah, mulai serah. Itu orang saya tidak suka, sebab dia buka hati saya, nggak mau. Tapi bila kamu tidur, lo kudus bekerja, sebab ibadat kan. Ibadat kalau beribadah dengan sama, dengan roh itu adalah siapa benar roh? Kamu benar roh atau saya benar roh? Kita baca ayat suci yang saya kasih kepada kamu. Mari kita baca. Tetapi masanya akan tiba dan sudah pun tiba. Ada sama-sama ikut saya baca. Tetapi masanya akan tiba dan sudah pun tiba apabila orang benar-benar menyembah Bapa akan menyembah Dia dengan kuasa Roh Allah dan menurut ajarannya. Papa mau orang yang demikian menyembahnya. Jadi apabila kita ibadah, kita perlu bertutur dan kita berserah. Sebab siapa yang kerja apabila ibadah? Siapa? Roh Kudus. Dia bekerja dalam roh kan. Jadi roh kamu perlu serah kepada Roh Kudus. Dan bagaimana tahu itu adalah kerja Roh Kudus? Sebab ada kebenaran Tuhan yang membantu kamu mengenal pasti itu adalah dari nafsu sendiri atau kehendak Tuhan atau permintaan kepada Tuhan. Apabila kamu sembah, kamu mesti berdoa, Tuhan bantu saya serah kepada. Oke, jadi apabila kamu mimpi, penulis itu memang guna ada. Jangan kita guna pengacara, tetapi menggunakan pembimbing ibadah. Sebab itu bukan pengacara, bukan acara, bukan acara demi acara, tetapi pemimpin ibadah untuk pimpin orang Islam. Jadi mungkin kita perlu bersuara, nanti Oktober kita bersuara, kita 1 bulan, baru kita. Sebab saya boleh cekak ini macam kita bukan bersuara. Ini daripada saya berbulan, ya, saya perlu dari segi aktivitas berbulan cakap. Kamu orang cakap itu lagi kan? Betul. Pemimpin ibadah sebenarnya bawah kudus sebenarnya. Jadi kita bukan pengacara, acara demi acara panggil, tetapi apabila kamu pilih, kamu mau pilih orang senang Tuhan. Jadi doa yang sembunyi, jangan sekarang untuk doa saja, mesti doa dengan berkarisma. Oh, benar suatu berada kesetiaan yang mencukupi. Amin. Betul. Tidak boleh. Betul. Betul. Apabila kita setai pada Tuhan panggil saya serahkan. Dan kedua, bahasa Ibrani maksudnya perjanjian apa? Perjanjian baru cakap apa? Proskinio. Apa maksud? Oh, sangat bagus. Oh.
Oh, kita berharap Tuhan itu sangat, oh ya, saya merasa sangat dekat dengan Tuhan. Wah, saya mau cium. Ah, ya, maksudnya kita mau sangat dekat dengan Tuhan, mencium tangan Tuhan. Wah, itu ada emosi benar, perasaan Tuhan. Wah, oh saya hati melukai loh. Oh, saya pikir saya tidak guna loh. Oh, saya berasa susah hati loh. Tapi apabila ibadah, hati kita ini diboleh. Bukan saja ibadah-ibadah yang minggu saja. Tapi tiap hari kita mesti ada masa untuk Tuhan. Kawan-kawan dan saudara-saudari, sebenarnya ibadah perlu menjadi corak kehidupan kita. Ibadah itu masuk bertemu dengan Allah, bukan satu persembahan yang semata-mata. Kawan-kawan dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, saya mau beritahu satu cerita. Cerita ini adalah tentang seorang wanita agak kuat di sebuah desa yang sederhana. Walaupun dia tidak pandai menyanyi, dia selalu datang awal untuk duduk di bangku depan. Dia datang mengapa? Dia mau berdoa. Doa dengan air mata dan mengangkat tangan setiap kali. Orang bertanya, mengapa engkau begitu tekun padahal suaramu kecil dan tidak indah? Dia menjawab, karena Tuhan ada hadir. Karena Tuhan hadir. Karena di hadiran Allah, dia tidak melihat kuatnya suara, tetapi hatinya berserah. Kawan-kawan wanita yang puan, dia ada satu ibadah yang sejati. Selalu membawa kita kepada sikap yang rendah hati dan mau menjumpa intinya dengan Allah. Kawan-kawan saya cakap sedemikian. Saya mau menggalakkan semua pelayan ibadah membeli teladan kepada peserta dalam ibadah lain dengan hati yang sejati. Kalau saya dapat duduk dalam barisan pertama, saya cepat-cepat. Kalau saya bukan pemimpin ibadah, bukan apa-apa berat, saya cuma mau menyembah Tuhan. Memang saya sangat hargailah kawan-kawan yang sentiasa mau melayani. Tetapi Tuhan mau melayani kamu tahu. Tuhan mau bersama kamu. Dia mau hati kamu bisa. Saya mau cerita saya dengan kisah. Lalu kalau saya sentiasa menjadi satu segmen, setiap lalu di Huayang Tan, Taipei. Nah, saya pergi Taipei. Apabila saya belajar biologi, tiap-tiap hari gabung sama pergi. Sebab dokter student faktor yang akan berkolaborasi. Hal yang kembali itu lalu dia pergi Singapura. Monday, istri dia pergi Kuala. Tuesday, dia pergi mana? Mungkin Tuesday ada Wednesday, saya pun ada seleksi. Apa yang penting saya pergi? Apabila saya pergi Kuala, apabila saya awal datang, saya melihat sekali ibadah yang saya sedang tidak sama dengan saya datang dengan sangat terburu-buru, tergesa-gesa. Apabila saya datang ke bawah, saya sedar diri selepas satu kelas. Saya sedar diri, saya melihat dengan hati yang betul-betul dengan tubuh merangkak. Ada orang melihat ibadah ini macam Kuranglah kita punya orang sangat bagus, sangat sungguh. Tapi kalau kita bersungguh-sungguh kita Tuhan akan bergerak. Bukan sebab bahwa Tuhan itu sangat cantik, sebab Roh Kudus yang cantik yang menyinggung hati. Kawan-kawan lama sudah kita minta ibadah. Apa apa pembawa saya dengar? Betul, kawan. Siapa saya tahu saya pun boleh kritik dan kritik dengan sangat betul. Betul, memang betul. Kita boleh kritik betul. Saya bukanlah kritik apabila saya pemimpin jemaat, tapi saya dapat apa bukan kritik salah, tapi bukan tidak perlu menggenap pasti betul. Tapi lebih penting Tuhan minta apa? Sembah Tuhan. Kita pemimpin lama, kita perlu berpantau sini sana. Sampai satu saat kita
Saya tidak dapat itu bukan apa. Jadi, kawan-kawan saya mau jemput kamu orang kita semua termasuk saya sendiri. Kita satu kerinduan jumpa Tuhan. Dapatkah? Saya juga sangat rindu apabila saya khotbah, Tuhan juga sentuh hati saya. Itu kamu perlu ubah. Itu sangat enak. Kamu perlu. Saudara-saudari, marilah kita sama-sama melayani Tuhan seperti disentuh oleh Tuhan. Kawan-kawan, seterusnya saya mau menyentuh satu perkara. Yaitu seperti saya kata, roh dan kebenaran. Apa maksud di sini? Di sini ialah kita beribadah. Bukan kamu pimpin, kamu tahu. Kamu hanya siapa? Hamba Tuhan. Jadi kita perlu tahu, saya pimpin lagu pujian sebenarnya siapa pimpin? Saya memerlukan Roh Kudus yang pimpin kamu. Tapi janganlah kamu tidak bersedia. Mesti bersedia. Kalau boleh ada skrip. Kamu percaya skrip kan? Kalau ada orang bersedia skrip ya, saya ini macam. Oh, Queen, oh. Tahun lepas kamu orang buat Christmas, oh, saya suka lihat. Ada persediaan yang bagus dari skripnya. Walaupun dia tidak kasih saya 15 saya suka mereka. Kamu buat pengacara ada skrip. Pemimpin jemaat, pemimpin ibadah ada sedia untuk mau doa apa. Setelah saya belajar doa pun mau sedia doa. Kalau kita mau bersedia yang cukup, tidak maksud tidak kamu tidak mau oleh Kudus, sebab Kudus boleh menyentuh hati kamu sepenuhnya. Jadi kamu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kamu doa. Adakah saya punya perangai mendengar khotbah macam ini adalah dipimpin oleh Roh Kudus? Kita sama-sama rendah hati di hadapan Tuhan. Kawan-kawan, kita bukan saja dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi apabila kamu tahu, kamu memang adalah berdasar kepada firman Tuhan. Allah tidak mencari mujid yang sempurna, tetapi hati yang tulus. Jadi kalau kamu tanya, pastor, saya punya pimpinan puji-pujian bagaimana? Oh, nanti saya kasih kamu tahu penilaian, jumpa satu demi satu. Tahun depan kita buat macam ini, saya buat satu demi satu. Saya akan beritahu apa kebaikan kamu, apa kelemahan kamu, apa cabaran kamu, apa yang kamu perlu betulkan. Betul, tahun depan mulai jadi jumpa fase 2 kali, jumpa kami yang baru putuskan supaya fase dapat betul-betul buat susunan untuk sebuah EJK. Lagi tahun depan setiap EJK setiap bulan ada satu pak. Dan saya diberi amanah untuk menulis 12 modul. Untuk satu salawat ingat kedua berikan. Dan fase setiap bulan mesti berkumpul. Belajar sendiri di antara fase-fase selepas fase balik aja. Sebab kita mendapat. Ada orang penting, belakang dia di Sarawak. Ada kerja emas, ada berat, ataupun yang kayu saja. Kawan-kawan, kita diberi cara mengapa? Sebab kita belum dipantau dalam. Dalam ibadah itu kita bicara, lembaga biar kita cakap ini macam kita cakap. Setiap pelayan kita dulu. Gimana coba di rumah? Saya, tapi yang kita tidak tapi di sini. Oh, ya kalau apa yang saya mau cakap adalah apabila kita sekarang memang dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kamu cakap ini macam, kalau orang bukan kau, bagus juga. Tapi yang lebih dia kebenaran. Berdasar firman Tuhan, Yesus adalah kebenaran dan sesuatu yang kita kata adalah wahyu. Jadi kawan-kawan, saya mau memberi satu cerita kepada kamu. Semua orang satu cerita dengan ada seorang remaja baru bertaubat berkata, saya dulu hanya ikut nyanyi kerana iramanya menarik. Tetapi saya berketi firman Tuhan, saya mulai menyanyi dengan air mata. Kerana iriknya menjadi doa hidup saya. Jadi kawan-kawan dahulu kalau dia nyanyi, oh ini lagu saya tahu. Hanya kesempatan hidup ini ada untukmu Tuhan. Tahu kalau yang nyanyi dan bagus. Sekarang dia nyanyi dengan air mata.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini ada daun dulu Yesus. Jangan sia-siakan. Oh, bukan kain loh. Tapi kain kami tidak salah. Bukan para kami. Ada air mata. Tapi bukan saja air mata itu kamu kata adalah sebuah kekuatan. Kawan-kawan, apa yang saya mau cakap ialah kita perlu berubah. Perlu bertaubat. Apabila kita melayani Tuhan, saya mau pelayan kita sendiri menikmati ibadah. Sendiri menikmati penyertaan Tuhan. Apabila kita ada teladan, kita punya jemaat akan di apa? Kalau saya mengatakan di di pengaruh. Baik, kita kata ini adalah jiwa berubah jiwa. Which is life, transforming life. Seni insan seni. Jadi kawan-kawan, kalau kamu perhatikan, sebenarnya tema saya untuk latihan ibadah malam ini adalah untuk bersedia pelayan ibadah sebagai seorang peserta ibadah yang sejati. Biarlah kita menjadi satu teladan. Kawan-kawan, seperti apa yang tadi Kak Helena nanti kita kata. Dia kata tujuan ibadah adalah memuliakan Allah. Tadi saya kata yang pertama, hakikat ibadah adalah bertemu Allah. Ibadah yang benar adalah melalui Roh Kudus dan kebenaran. Tujuan ibadah adalah untuk apa? Adalah untuk memuliakan Tuhan. Sentiasa saya memahami firman Tuhan saya. Memuliakan Allah maksud Allah seperti mana hal? Kamu seperti apa? Betul. Bulan sendiri ada terang. Bulan. Bulan ada terang. Saya bukan kata ini saya bulan. Oh, saya cintai bulan saya. Di Kesilo. Saya bukan cakap ini bulan. Bukan kata bulan waktu hati saya. Itu tong-tong mau datang sudah. Bukan saya. Itu bulan hati saya. Bukan ini. Saya mau cakap, apakah kaitannya di antara matahari dengan bulan? Bulan sendiri tidak dapat terancam apa-apa cahaya. Tapi kita perlu dekati siapa? Bulan perlu dekati siapa? Matahari. Jadi apabila kamu lihat bulan dekati matahari, ada apa berlaku? Apa berlaku? Hah? Sinar dipancar. Sebab dekati matahari. Jadi apabila kamu kata memuliakan, sebab hati kamu dekat siapa? Kalau kamu memuliakan Tuhan, kamu perlu dekati siapa? Tuhan. Sebab kamu adalah matahari atau bulan. Betul. Kita simbol sebagai siapa? Siapa? Matahari siapa? Tuhan. Tritunggal. Jadi kita pun dekat Tuhan Bapa Allah, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Sebenarnya kamu seharusnya kita sudah berdosa, kita banyak hilang image of God. Gambaran Tuhan itu sudah banyak hilang sebab dosa yang menghancur. Mungkin ada sisa-sisa tapi perlu diperbangun melalui darah Yesus. Apabila kamu mendekati Yesus, dosa kamu diampuni. Hati kamu tidak rendah diri lagi ketika kamu berkata. Kamu tidak lagi angkuh, tapi mau datang kepada Tuhan. Jadi kita datang ibadah sebab kita macam ulang. Tadi Syekh kata rendah hati apa maksud? Amat memerlukan Allah sebab kamu miskin dan rohani. Baca orang tidak ada uang sudah. Oh, siapa kamu menjadi semacam? Ini orang apa? Hah? Pengemis masuk dia tidak ada uang dan minta uang. Kesilo kasih saya uang. Kesilo kasih kita. Sebab dia ada hati yang kasih sayang. Jadi kita pengemis juga. Boleh saya kasih pengemis ya? Saya suka cakap orang Tuhan saya pengemis. Jiwa saya tidak ada Tuhan apa harus saya. Jadi dengan hati yang begitu rendah hati, dengan mendapat Tuhan, kamu akan diimpani oleh kasih.
dan juga kuasa Tuhan. Masalah kita tidak dapat hidup dan hidup apa? Sebab kita tidak berasa tidak aman. Demikian pula yang dikatakan awal. Karena awal kita tinggal terlalu jauh ya, tidur lapangan ibadah nanti sedang itu gereja kita ada masuk. Nah, perlukanlah, saya perlukan. Kalau saya lihat tidak apa hidup. Ini macam apa? Amat membutuhkan. Apabila kamu amat membutuhkan Tuhan, hati kamu betul-betul dekat Tuhan, jiwa kamu boleh mengkontras kesifatan. Itu yang kita mau capai. Kita punya makro dalam Tuhan. Paham masalah? Sebab hari ini adalah latihan pelayan iman. Jadi saya perlu beritahu, kita punya tujuan adalah dekat Tuhan. Dan hati saya di oleh Yesus dan dapat cantik. Kalau kamu coba coba ukur diri ya, sebelum ibadah dan selepas ibadah. Sebelum ibadah mau marah dengan istri, dan istri saya tidak nampak yang enak untuk ke meminta saya. Tapi selepas kita ibadah sama dengan kebaktian umum atau dalam hidup. Kita doa, kita baca, Tuhan ubah menjadi Yesus beras kasih. Loh, oh selama ini ya banyak sakit, oh susah, itu susah. Bulan berapa operasi, kita akan mulai ada perasaan sifat kamu macam Yesus. Kawan-kawan, dan kita ditunjuk kepada Kristus, bahwa ditunjuk kepada Kristus dan hidup kamu ubah lagi, ubah. Kawan-kawan, maka hidup yang mengalami pembaharuan. Jadi apa refleksi yang penting untuk kita? Ialah apabila ibadah berpusat dengan Kristus, hidup orang yang percaya akan. Apa yang dipenuh? Apabila kita betul-betul ibadah Tuhan, betul-betul kita merasai Tuhan, menikmati perintah Tuhan, memfokus kepada Tuhan, nyanyi, puji, doa, membaca firman dan perbuatan semuanya mesti merujuk kepada Kristus. Apabila ibadah berpusat kepada Kristus, hidup orang percaya menjadi orang yang mengalami pembaharuan dan kasih karunia. Jadi kalau kamu saya fikir, ya, saya sangat jauh dengan Tuhan, saya mesti beribadah kepada Tuhan. Hidup yang bertumbuh kasih dan kepedulian. Jadi kamu lihat orang yang sakit, orang yang miskin, orang yang luka hati, orang yang memerlukan pertolongan, kamu akan bangkit, kamu akan bangkit dan juga melayani bersama. Kamu akan mempetulikan orang yang sedemikian. Hidup yang memulihkan Allah bukan diri sendiri. Maka ibadah yang sejati bukan sekadar pertemuan semingguan sehari, tetapi satu gaya hidup yang menyatakan kasih Kristus dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pelayanan kita setiap hari. Jadi kawan-kawan, saya mau cakap sebagai seorang pemimpin ibadah, apa yang penting? Sangat penting dan amat penting yang sentiasa kita lakukan. Kita anggap sebagai pemimpin ibadah, pelayan. Kita buat kerja betul-betul ikut SOP 100 lebih banyak orang atau 12 surat satu. Itu memang betul. Tapi lebih penting lagi. Ada kita hidup bersama Tuhan dalam jalan Tuhan. Sebab Tuhan sedang mencari orang yang betul-betul mau cari dia. Kawan-kawan dan saudara-saudara, adakah kamu bersedia untuk berubah? Mengubah, menjalan dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Mengguna masa untuk bersama dengan Tuhan. Kawan-kawan, apa harga tanggung jawab kamu? Tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin dalam ibadah. Ada seorang jemaat pernah berkata, saya lebih tersentuh melihat pemimpin pujian yang rendah hati, mengasihi orang miskin, dan melayani dengan kesederhanaan daripada mendengar suara indah dan berkasih. Jadi kita punya jemaat yang sendiri berkasih. Apakah itu pemimpin? Ada pelayan.
adalah betul-betul sejati atau tidak. Jadi kita bolehlah kita mulai berpikir. Ada dalam kehidupan saya, ada ambil berat keperluan orang lain dan sebagainya. Pemimpin ibadat dipanggil bukan untuk menjadi artis rohani, tetapi seperti gembala yang membawa domba untuk mendengar hidup melalui ibadat. Jadi saudara-saudari, teladan hidup itu menjadi sangat penting. Pemimpin ibadat mesti terlebih dahulu hidup dalam penyembah, yaitu hidup kita mesti utamakan Tuhan. Oke, oke. Ya. Kamu dapat tangkap saya apa yang saya cakap? Apa yang saya cakap boleh tangkap? Boleh tangkap? Boleh tangkap? Boleh tangkap saya. Apa yang kamu tangkap? Wah, dia mendapatkan ya. Oke, oke. Jadi rahasia berpikir apa? Apa yang paling penting? Ialah ibadah saya di rumah lebih penting daripada ibadah di atas pentas. Sama ada di rumah, di pejabat, di tempat sendiri, itu sangat penting. Lebih penting daripada di atas pentas. Jadi kalau hidup kita penuh dengan penyembahan Tuhan, kamu akan merasai kamu lebih bersedia untuk melayani Tuhan. Jika saya tidak menyembah di bilik doa dan tidak layaklah memimpin di hadapan jemaat. Hidup kerohanian maksudnya tule adalah pelayanan yang berkuasa. Kawan-kawan, marilah kita lagi beradu kepada ada banyak. Saya berasa SOP banyak kita tahu sudah. Mas, mungkin satu dua perkara atau tiga empat lima enam tujuh delapan kita perlu ubah, tetapi hati kita perlu. Jadi kawan, bagaimana kita buat ini macam? Marilah kita menjadi seorang peserta ibadat yang sejati. Boleh? Bagaimana kata seorang peserta ibadat yang sejati? Yaitu kita mulai untuk belajar bersama dengan Tuhan. Jadi kawan-kawan, saya kembali lagi dengan pemimpin. Pemimpin, kita perlu menjadi seorang peserta ibadat. Tetapi untuk memimpin ibadat, kita perlu renung firman Tuhan. Selaras dengan message lagu setiap hari. Menjadi seorang firman Tuhan. Firman itu. Ada kala kita mendengar firman Tuhan, kita fasih, kita fasih. Tapi ada kala kita menyanyi lagu, macam lebih senang masuk lagi. Bukan saya tidak mau dengar firman Tuhan baca film, tapi berulah kita menyanyi lagu. Yang ketiga, yang seterusnya latihan bersama. Macam pianis bersama dengan kita. Menyatu hati, irama, visi, bukan sekadar teknik musik. Dan juga kita mesti ikut dia punya tempo dan dia punya irama lah. Hati penggembara. Apabila kita datang melayani, kita mesti ada hati gembara. Kamu anggap sendiri adalah gembara. Jangan anggap saya seorang peduli. Ya, peduli Tuhan bukan peduli orang lain. Gembara. Mau membawa domba yang sesat kepada Tuhan. Oh, ada hati baca itu. Kamu melayani Pak. Selamat datang. Saya sudah cinta jumpa kamu. Oh iya, Jennifer, lama sudah jumpa. Halo. Dengan satu ke hati yang panas. Gereja pada hati pun sangat. Wow, ini gereja macam rumah. Bagus. Tetapi jangan lakung-lakung lah. Lakung-lakung tidak bagus. Betul. Jangan lakung, tapi dengan mengapa kamu dapat ini? Kamu doa. Tuhan kasih saya hati yang kasih. Saya tahu ini saya tahu. Kalau kita tidak doa, kita kasih Tuhan. Kita susah jalan. Sebab kita akan sepaktilah kesabaran. Jadi kawan-kawan, mari kita membuat persiapan rapi. Jadi 6:30 ada satu rujukan. Saya beritahu kepada kalian kan. Kalau kalah senjata saya tidak dapat cerita. Tapi saya tahu Pak, saya kata sendiri, jangan dengan saya mau ikutkan. Jadi maksudnya, saya akan bersedia Allah.
5,5, 5,5 kalau dapat sudah keluar. Kalau lampau pernah lebih, belum pernah setengah. Itu saya masih berdebat masalah. Saya coba belajar. Saya dapat sudah pernah lihat orang yang berdapat. Ada orang yang bilang saya punya baju, saya kata YB datang. Saya kata saya bukan YB itu mau. Saya kata ini YB. Ini YB ya, saya bilang YB, saya YB. Kamu tahu ini YB apa? Berdosa yang diberkati. Sama-sama. Berdosa yang diberkati. A blessed sinner menuntut tertuju. Maksudnya, saya bukan YB. Selain kali kamu kurang cerdas, saya YB, kamu bisa kamu. Saya ini YB. Apa maksudnya YB? Masa sama-sama dekat. Berdosa yang diberkati. Jadi kita ada laporan yang menentukan betapa melalui ibadah matahari panas terang saya. Oh, saya berubah. Tuhan kenapa? Nah, apabila kita berubah menjadi orang yang sebenarnya, Tuhan, ampunilah saya dan seterusnya kita perlu menjadi peserta ibadah. Pemimpin ibadah yang paling baik ialah kita juga mengibadah. Betul? Jadi datang awal, dia mengirim doa. Pelibatan penuh. Cuba libat sendiri sepenuhnya. Jangan menonton. Saya nonton ini pastor cakap apa? Balik saya mau bincang dengan orang. Oh, saya sejasa pada diri saya. Ya, tapi saya coba bagaimana? Ada saya kasih sesuatu. Kasih sesuatu. Oh, kalau kawan bukan tidak boleh kritik, tidak memang boleh. Tapi lebih penting adalah saya menyertai. Sebab Tuhan layak dipuja. Jadi seorang anak kecil, kawan-kawan, dia mengangkat tangan dalam sebuah ibadat dengan penuh semangat walaupun kita tahu semua hidup latih. Sikapnya membuat orang dewasa tersentuh kerana dia melibatkan seluruh dirinya untuk menyembah. Jadi kasih karunia Allah bekerja bukan melalui kesempurnaan, tetapi melalui hati yang sederhana dan tulus. Jadi kawan-kawan, marilah kita sama-sama taat kepada Roh Kudus. Kita sembah Tuhan dengan kuasa Roh Allah dan juga kebenaran. Jadi sebelum kita ibadat, kita pandai-pandai. Sebelum sibuk dengan telefon ketika ibadat, boleh kan? Sibuk dengan telefon boleh kan? Janganlah. Kita berusaha letakkan telefon, fokus pada Tuhan. Sebelumnya dia buat macam ini. Tapi sekarang dia ubah. Dia menjadi orang yang letak telefon fokus kepada Tuhan. Untuk pertama kali saya merasa damai sejahtera. Sebenarnya apabila kamu fokus semua perkara kehidupan ada dalam ekonomi dengan telefon, kalian satu hari saya satu remaja berapa jam baca. Saya kata mungkin kamu telefon aku kepada Bapak. Sebab kamu tidak dapat menguasai diri. Sudah kaki sudah. Sejak saya datang awal pagi ke sekolah pada adakah mereka bersekutu, kongsi, mereka punya refleksi renungan, doa bersama? Tidak. Telefon. Setiap orang punya telefon. Saya akan beritahu sifat telefon bersekutu. Kata kerja tidak makan ini. Tuh. Kalau kita benar remaja, kita kawan, dan boleh kongsi. Kemarin saya baca masuk dua kita pastor berkobar sesuatu itu saya tidak paham atau paham. Kalau kita punya orang boleh belajar, tapi dia belajar dari paham. Bapak pun berpulang sejasa telepon, itu nggak salah. Telepon. Mama kalau telepon, saya pun telepon, dan mama mulai tahu pak sudah anak muda. Oh, sebab kita punya rumah pun panen. Tahu kala satu minggu satu kali cincai apa pun boleh rumah sekalian. Handbrake. Kita belajar dari Jackie Gunawan. Kita berfungsi dan kita punya guru besar setelah itu. Ya ada kasih anak contoh, tapi kan pilih apa contoh tapi tuntut sama. Kali ini kalau mau tonton, mama mesti ada masalah.
Mama tidak ada masalah, papa mesti ada masalah. Mencari sesuatu yang ada kebayangan. Kalau tidak ada yang masalah. Superman, apa? Superman. Ya, bukan kata ini macam kita apa, tapi yang penting kan dipengaruhi oleh dari buku sudah kita yang baca. Minta maaf, mungkin saya mau sabar. Kalau kamu sudah kasih kepada anak, ketika masih tidak pandai puasa, lalu bincang dari ambil dan telepon balik, dan kita berbincang bagaimana. Jadi supaya bukan saja kebaktian umum itu yang kau fokus kepada Tuhan, tetapi biasa Tuhan kehidupan. Dia perlu fokus kepada Tuhan. Kalau tidak hanya mau kita saja, tidak ada masalah handphone saja. Dan mana kita doa dan baca. Sebab hati itu sudah terpenuhi dengan apa? Penuhi dengan apa? Kamu tahu saya sejasa sudah mengatur air. Air ini bermaksud kasih. Angin itu dari kasih kepada. Jadi kalau kamu tidak simpan air, maksudnya kamu kurang kasih Yesus. Kasih kamu rasakan. Betul-betul kurang mau. Ada kurang juga. Dan tidak doa, dan tidak baca kita, ya kami hanya duduk permainan saja. Bagi sekian. Saya dan kamu juga sama. Kalau mungkin saya tidak penuhi kasih Tuhan, melalui baca ajar, melalui puasa, melalui doa, berdoa ibadah. Yesus itu memang tapi banyak yang kasih. Kasih Tuhan sangat sih. Kalau kamu ada kasih orang itu susah, tak kasih orang mati kan nipis. Jadi kamu perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi saudara-saudari saya mau mengakhiri uh, tidak lama sudah untuk kongsian, tetapi saya mau beritahu beberapa perkara. Maka kita perlu apabila bagaimana mengalami ibadah yang berkenan Tuhan, kita lihat apabila kita belajar untuk saling membangun. Kasih, perhatian, kesatuan, dan menguatkan. Kawan-kawan, ibadah bukan hanya pengalaman pribadi, tetapi juga kesaksian kesatuan tubuh Kristus. Dalam satu kerajaan kecil, walaupun dia muzik sederhana, dahulu tidak ada orang main apa? Panggil apa? Drum. Sekarang Charles main, Peyton main, lagi siapa main? Ha? Tidak banyak. Ha? Walaupun ke gereja atau ibadah kita kecil lah. Walaupun muzik pun sederhana, jemaat boleh menyanyi dengan penuh semangat dan saling mentunggu. Jadi kawan-kawan, kita walaupun kita ada kekurangan dengan pemain muzik, tetapi kita masih boleh melalui hati yang penuh-penuh dengan Tuhan, merasui kasih Tuhan melalui cara jemaat menyembah bersama. Jadi ibadah sejati membentuk jemaat yang saling mengasihi, yang memperhatian, yang bersatu dan menguatkan. Jadi inilah untuk kita tahu apa sebenarnya kita mau bertanggungjawab menjadi seorang peserta ibadat. Kawan-kawan, apabila kamu libat diri, taat kepada Roh Kudus, saling membangun, kamu akan beransai sesuatu yang berubah. Jadi bagaimanalah peserta? Bagaimana kita perlu membuat persiapan yang mencukupi, pelibatan yang penuh, taat kepada Roh Kudus dan saling membangun. Jadi kamu akan mengalami ibadah yang berkenan Tuhan, yaitu Kristus sebagai pusat. Di pembaharuan Roh Kudus, berasa kebenaran, hati rela berkorban, dan hidup sebagai apa? Sebagai ibadah. Apa maksud hidup sebagai ibadah? Jadi tiap hari kamu jual, kalau saya mesti serah. Kalau suami punya apa, saya sih. Kalau melanggar dan kurang enak,
Sebab mengapa? Sebab kamu sudah kepada siapa? Kamu sudah serah kepada siapa? Yesus. Jadi kesucianmu akan menyentuh hati orang yang termasuk suami. Ini ajaran Yesus dalam buku Kitab Yesus dan saya. Jadi kawan-kawan, jadi ibadah bersamaan apa? Bersama pembaharuan. Mengapa? Sebab ibadah kita dekati Tuhan dan juga kita berserah kepada akan membawa pembaharuan. Mari kita membaca 3 pembaharuan yang kita akan memerlukan. Yang pertama, mengasihi Allah, kepedulian sesama, dan menjadi saksi Kristus. Jadi sekarang saya memerlukan perbincangan di antara kamu. Kita bincang 3 soal. Bolehkah 2-3 orang satu bulan supaya kita boleh bincang? Boleh 3 orang satu bulan, 3 orang satu bulan, 3 orang satu bulan, 3 orang satu bulan. Dari 3 orang satu bulan itu supaya kita boleh habis kita dalam 10 menit. Atau 10 menit. Bincang saja. Bincang soal pertama, dalam pelayanan ibadah kamu, apakah cabaran terbesar? Kamu kata dalam ibadah gereja Siung Tau Baru yang bahasa Malaysia, cabaran terbesar ialah apa? Tempat terlalu kecil ataupun apa-apa. Kamu boleh bincangkan. Oh, boleh kata kamu sendiri punya cabaran, pun boleh cakap dalam pelayanan ibadah apa cabarannya. Yang kedua, bagaimana ibadah yang tidak jadi ritual. Datang sebagai tes. Mau ibadah sebagai itu datang menjadi satu pelayanan, menjadi satu ibadat yang benar. Yang ketiga, bagaimana kita boleh siap diri sebagai pemimpin, pelayan, dan juga peserta ibadat lebih diperkenan dari sedia. Jadi sebelum dan kita akan akhiri pembicaraan kita pada 8:50. Tiga orang satu bulan. Bisa. Jadi kita mulai comeback untuk buat kesimpulan sudah. 1 minit ya, habis ya. Bincang kita habiskan dia. 1 minit ya. Jadi nanti saya akan tanyalah 3 soalan pertama. Kita bincang soalan pertama. Cabaran terbesar dalam pelayanan ibadah di gereja kita. Oke, masa siap? Siap, kita mulai kita bincang bersama. Apakah ibadah cabaran yang terbesar dalam ibadah kita? Siapa masuk tanya? Siapa jawab? Saya kasih 1 orang 2. Oke, Lucy. Cakap. Oke, kami bincang sedikit cabaran khususnya dalam pujian penyembahan. Kita tak ada orang yang melatih kita cara membawa pujian yang sebenarnya. Itu cabaran kita di dalam kita macam bawa saja itu kita punya cara sendiri. Kita bawa dari orang saja lah, ada orang yang berpotensi sudah melatih kita lah. Jadi mudah-mudahan tahun depan ada yang melatih. Saya sekarang baru tahu ada masalah. Oke, puji Tuhan. Nanti kita boleh atau latihan khusus
puji-pujian. Kita ada banyak 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 peluang dalam pengalaman dahulu kita memang ada lebih tadi. Sejak saya mulai kerja memang ada bantuan kita yang kerja ini kita belum kasih belum itu sangat dan maaf kita atau saya baik atau saya tidak terpikir masalahnya. Terima kasih sebab kita harus sabar. Oke. Sekarang ada lagi masalah mungkin tulis yang tidak ada bersebab peluang untuk saya kamu tulis kasih kepada dari orang nanti kita ngomong boleh malam ini kamu balik tulis kembali dari orang nanti kita boleh brainstorming dan buat ini oke. Perkara jadi untuk soalan pertama apa yang saya lihat ialah macam ini cabaran terbesar dan kerja kita ibadat jadi persembahan ada kan? Mungkin ada. Jadi kita perlu memberi perhatian. Hati yang kurang siap datang terburu-buru sebagaimana dan kita perlu kembali kepada Kristus Yesus lah. Oke, sekarang saya mau masuk ke dalam soalan. Bagaimana kita mengelakkan formalis? Bagaimana kita menyembah Tuhan dengan lebih macam uh, fokus kepada. Ada orang bicara soal itu. Apakah mengatakan Tuhan? Saya pikir semua orang di sini gereja memang menyebabkan sepenuhnya. Tidak ada pemaaf. Ada orang jawab soal ini. Mau bincang? Mau saya? Oh, saya baik sekali di malam kursi. Sebab kursi di malam. Tadi kami belum sempat bincang bagi anak. Saya rasa sebab kalau kita anggap ibadah ialah hari Ahad, itu mungkin akan jadi sejenis picture juga. Macam saya sebagai Kristian pakai Ahad saya mesti baca. Dan walaupun pergilah begitu saja. Oke, so untuk mengelakkan formality, saya rasa bagi saya macam mana saya belajar dan galakkan sendiri dalam kehidupan saya setiap hari saya mesti mendekati dengan saya mau ibadah itu jadi satu cara hidup saya. Maksudnya dalam hidup saya betapa sibuk juga saya mesti baca Alkitab, saya mesti renung firman Tuhan ini yang macam sangat basic, tapi bukan senang untuk merealisasikan. Oke, so ini saya rasa ialah sesuatu yang kita perlu diingatkan sendiri supaya dalam setiap hari kita mesti mendekati Tuhan. Sebab dengan ini baru kita paham apakah permintaan dengan apakah kehendak dalam kehidupan kita. So, jadi dengan ada semua ini pasti ibadah pada hari Ahad tak mungkin akan jadi picture. Baik, dimana itu yang bantu kita lebih kepada satu persembahan yang berkenaan fokus ya atau Tuhan yaitu hidup sebagai ibadat. Ibadat yang punya manusia berserah kepada Tuhan, yaitu Tuhan menjadi pertama dalam jiwa saya. Bukan saja yang memiliki satu jam datang ibadat di gereja atau di rumah, tetapi menjadi corak kehidupan. Apabila saya the goal is free, saya pikir Tuhan saya serang masa itu supaya saya tidak serang balik dan tersiul sedikit ataupun lemah sedikit atau sabar sedikit. Ini juga sederhana. Dari kawan-kawan, apabila kita buat macam ini, kita mulai kehidupan yang mengutamakan Tuhan. Dari kawan-kawan untuk ini, saya juga kata kalau untuk pergibahan ataupun kebaktian, seorang harus tersentuh dalam ibadah. Mengapa? Sebab dia mulai ubah perannya dia. Bisa kata dalam kebaktian kita. Saya mulai lihat ada remaja-remaja gereja kita, mulai kita sudah. Lalu kalau mereka mau cicit, sekarang tidak sudah. Hari itu saya lihatnya di handphone, saya lihat dia pandai. Di hari suci,
Dan lebih pandai bahasa Cina. Kalau anak kamu, Joseph, yang rujuk sebenarnya apa maksud apa? Saya tersentuh. Sebab saya lihat mereka berbohong. Lepas betul-betul tiba keuangan, ya uang makan terjadi dengan. Saya pikir ini memang mereka sudah lindungi Tuhan dan hati saya tersebut. Saya tahu Roh Kudus bekerja. Jadi saya juga menjemput kita sebagai apa kata orang yang lebih berpengalaman dalam AJK kita atau pembelajaran kita menunjuk teladan dalam kehidupan seperti apa yang Kiai kata dan juga untuk kehidupan yang biasa. Jadi kita lihat saya telah tersentuh kerana dia benar-benar untuk Tuhan bukan untuk orang dan pemimpin bawa jemaat kepada penyembah rohani. Kita sendiri-sendiri serius dan serius. Kita lihat setiap kali kalau Helena nanti dia bawa. Oh, bukan kata orang tidak sama. Dia akan macam mentumpur dan balik. Macam bawa orang datang penyembahan rohani. Betul? Orang lain juga lah. Saya buat contoh sajalah. Berserta ikut dengan hati bukan saja fizikal. Jadi ruang kita mesti doa firman Roh Kudus lebih penting. Jadi ketiga, soalan ketiga, okey. Bagaimana bersiap diri untuk ibadah atau bagaimana kita mempersiapkan diri dalam satu ibadah yang sejati? Boleh saya tanya Teresa? Bagaimana dalam iman? Sebelum kedatangan mereka gereja, sebelum aku ada juga terima kasih. Saya dapat semangat. Jadi satu persediaan bukan saja besok pagi kami malam sudah bersedia. Uang yang malam bersembah sudah lebih kurang sudah bersedia. Masa untuk awal ini semua penting. Kalau boleh dari istri sampai Sabtu kita juga bersedia. Jadi persiapan. Ketika kita membuat persiapan, ibadat terasa lebih hidup dan jemaah pun terangkat imannya. Jadi pemimpin dan peserta kita perlu ada latihan untuk pemimpin. Peserta datang awal berdoa dan perlu fokus kepada Tuhan. Jadi kawan-kawan sebagai satu refleksi dalam perbincangan kita, kita perlu tahu Yesus mesti menjadi pusat. Dan kita dengan kuasa Roh Kudus dan juga kebenaran yaitu firman Tuhan. Kita rela berkorban dalam kehidupan. Rela berkorban mungkin kamu bersedia untuk ibadat. Ambil skrip. Betul-betul belajar. Saya lihat banyak golongan puji-pujian ada. Dan kita perlu lagi. Satu perkara saya mau peringatkan. 节奏是节拍是一tempo. Kita mesti tempo betul. Ada kalau piano yang boleh bantu kita. Kalau tempat 1, 2, 3, 4. Dan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kalau tiga selesai kita perlu ikut betul-betul. Jadi itu kami sebagai tolong kita dari sekitar kita. Dan kita sendiri pun boleh dengar sekitar dan kemahiran latihan mungkin lebih memerlukan pada tahun yang akan datang. Malah ini saya lebih kepada hati kita dan perangai kita ya. Dan saya mau membuat satu kesimpulan untuk malam ini. Sepanjang sesi ini, apa yang sudah kita belajar dan apa yang kita boleh latih sebelum Januari tahun depan kita memulai latihan ibadat yang baru. Ibadat sejati adalah perjumpaan dengan Allah, bukan sekadar persembahan. Jadi tiap-tiap kali kamu datang dan ibadat di sini, ada di rumah kamu kata saya mau menjumpa Tuhan. Yang kedua, Allah mencari penyembah yang menyembahnya dalam Roh Kudus dan kebenaran. Maksudnya apabila saya berdoa, saya membaca Alkitab, saya memerlukan Roh Kudus membantu saya untuk menikmati kuasa. Lalu kalau saya tendang orang, tapi saya baca Alkitab. Firman Tuhan, kisah dalam firman Tuhan mengubah hati saya. Saya memerlukan Roh Kudus yang bekerja. Yang ketiga, baik pemimpin maupun peserta, kita semua dipanggil untuk hidup dalam kasih karunia Allah yang membaharui hidup kita. Tidak kita perlu kasih orang. Kalau orang buat salah, kita perlu beri peluang untuk mereka.
Jadi Tuhan juga mau memperbaharui kita. Yang terakhir, dari ibadah sejati lahirlah kehidupan Kristen yang penuh dengan kasih dan kepedulian. Kalau satu kali kamu mau datang ibadah, tetapi tiba-tiba ada orang yang sakit, ada orang yang membutuhkan, kamu pilih apa? Hah? Apa yang kamu pilih? Hah? Kebetulan. Tuhan lebih pentingkan kebetulan ataupun ibadah dalam gereja. Tuhan lebih mementingkan kebetulan atau korban. Tuhan lebih pentingkan kasih sayang. Lebih pada korban. Maksudnya kita datang lain betul bagus. Tetapi ada kala kita mementingkan belakang saja. Tapi kita ibadah seperti kurang kebetulan. Jadi kalau ada orang yang dimandatkan kepada kamu, kalau kamu lihat orang yang jangan kita pergi ambil tolong. Saya bukan kata tidak boleh ibadah. Memang kita beribadah secara fisik adalah secara lebih penting. Hati kamu lebih khawatir, lebih mau jaga orang yang membutuhkan. Sebab ibadah yang penuh adalah menunjukkan, adalah bersatu dengan Yesus. Yesus sangat kasih saya. Ada orang yang kurang kuat, ada orang yang buka hati, ada orang yang sangat sungguh. Bila menjadi orang yang betul-betul ibadah. Jadi kawan-kawan, saya mau pimpin kamu dalam doa penutupan. Selepas itu saya baru minta Erona mungkin cakap satu dua pepatah dalam akhir. Mari kita doa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur kerana Engkau telah mengajar kami tentang ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Oh Tuhan, ampunilah kami jikalau kami dalam masa lalu kami tidak menyembah Tuhan berkenan Tuhan. Oh Tuhan, pembaharuilah hati kami dengan kasih karunia-Mu. Jadikanlah kami umat yang menyembah dalam roh dan kebenaran, baik di gereja maupun kehidupan sehari. Tolonglah kami sebagai pemimpin atau peserta untuk membawa kasih, kepedulian, dan terang Kristus ke dalam keluarga, pejabat, gereja, dan masyarakat kami. Kami serahkan seluruh hidup kami sebagai ibadat yang hidup. Seperti yang tadi kata, sebagai satu corak kehidupan. Kudus dan berkenan kepadamu. Walaupun kami ada kala lemah, lelah, tetapi kami mau taubat dan memperolehi karunia dan kuasa Tuhan. Semua ini kami doa dan serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat ibadah kami. Amin. Sekarang saya menjemput Ilona untuk membeli satu dua patah berkata,